Halo Pentasians. Halo. Ketemu lagi nih kita di Pentas episode di bulan April ini. Nah sekarang Miss bareng sama Miss Desi lagi nih. Halo Miss Karin, Halo, bagaimana Miss. kabarnya Miss? Sehat dong. Miss Desi gimana nih? Sehat dong. Bagus, Semoga sehat, Pentasian juga sehat dan penuh sukacita ya. Amin. Apalagi kita baru merayakan Miss? Paskah. Iya, baru merayakan Paskah. Oh ya, sebelumnya kita ucapkan dulu Selamat Paskah untuk Pentasian semuanya. Selamat Paskah bagi yang merayakan ya. Iya. Nah, obrolan kita kali ini juga berkaitan sama tema Paskah nih, Miss. Bener banget Miss. Mm-mm. Kita akan melihat kembali ya bagaimana kita memaknai Paskah dalam kehidupan kita. Kira-kira masih ada nggak sih ya Miss euforia Paskahnya Miss? Nah, itu tuh pertanyaannya nih. Sekarang kan udah lewat 2 minggu ya dari Paskah. Iya. Biasanya sih euforianya tuh akan perlahan hilang bahkan setelah perayaannya sih. Iya benar. Atau mungkin ada juga nih Pentasian yang bahkan sampai saat ini masih melekat nih makna iya. Paskahnya dalam kehidupan. Mungkin saja ya Miss. Mungkin. Iya. Bagusnya sih yang gitu tuh, Miss. Bagusnya yang gitu. Kalau memang. kebanyakan yang mana, Miss? Nggak tahu Miss. Saya tidak bisa menilai Miss. Cuman ya kita Oke deh. berharapnya sebagai umat Kristen kita tetap memaknai Paskah di dalam kehidupan kita Miss. Mm-mm. Terus kalau ngobrol-ngobrol tentang Paskah itu cuma perayaan atau apa sih sebenarnya, Miss? Ya yang kita tahu memang Paskah itu kan perayaan umat Kristiani ya Miss ya. Mm-mm. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita berbicara tentang Paskah, kita berbicara tentang keselamatan, Miss. Oh iya benar. Keselamatan anugerah kan, pengorbanan yang diberikan Tuhan Yesus kepada umat manusia, Miss. Yang saya pahami selama hidup menjadi Kristen seperti itu, Miss. Oh iya, Pentasian semua. Kalau ada yang belum tahu, Miss Desi ini adalah guru pendidikan agama Kristen ya, Pentasians. Jadi seru ini pasti ngobrol-ngobrol tentang Paskah sama guru agama langsung nih. Iya, Miss. Pasti juga saya bisa belajar dong dari kehidupan berimannya Miss Karin. Oh iya, semoga ya. Gimana Miss? Tadi udah sampai mana ya? Oh sampai keselamatan, ya. Gimana tuh Miss? Kira-kira kalau saya bertanya nih sama Miss nih, kita sharing ya Miss ya. Sharing. Kira-kira keselamatan menurut Miss Karin tuh apa sih? Keselamatan berarti kita tuh diselamatkan ya. Kalau konteksnya Kristiani dan konteks kehidupan kita gitu ya, diselamatkan itu berarti diselamatkan dari dosa sih sebenarnya Miss. Jadi karena Kristus itu ada, dia wafat di kayu salib terus dia bangkit. Nah, itu kita diselamatkan dari situ. Kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau mengikut Yesus ya itu selamat. Oke, berarti keselamatan itu sudah menjadi bagian dari kita sebagai murid Tuhan ya Miss ya, murid Tuhan Yesus ya. Jadi menurut Miss Karin begitu ya keselamatan. Iya. Kalau menurut Miss Desi gimana nih? Kalau menurut saya keselamatan itu keselamatan ya. Jadi kita harus mengartikan keselamatan itu bukan sekedar yang senang-senangnya aja Miss. Namanya kan kita tadi yang kayak Miss Karin bilang ya anugerah gitu, grace diberikan secara cuma-cuma gratis gitu kan. Apakah hanya sebatas itu? Ketika sudah gratis, sudah cuma-cuma lalu kita diam dan kita melakukan seenaknya dalam kehidupan kita, kan nggak seperti itu ya Miss ya. Jadi keselamatan itu harus ada responnya Miss. Menurut saya seperti itu, harus ada respon dari kita yang diberikan anugerah itu. Begitu. Ibaratnya Miss. kalau kita dikasih sesuatu ya kita minimal nih bilang terima kasih. Iya gitu ya. benar Miss. Begitupun dengan kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen, kita perlu untuk respon anugerah Tuhan itu Miss. Oke, Pentasians, kalian juga boleh loh ya, silahkan tulis nih. Menurut kalian keselamatan tuh apa Boleh, sih? iya benar banget ya. Miss. Silahkan tulis di kolom komentar nih. Keselamatan adalah ditunggu loh ya Pentasians. Seperti itu ya benar Miss. Jadi keselamatan itu memang sifatnya aktif Miss, bukan pasif. Jadi ada sesuatu yang kita ada timbal baliknya gitu ya? ada yang kita lakukan begitu ya. Tapi bukan berarti kalau berbicara tentang timbal balik, bukan berarti karena Tuhan berikan kita ini baru kita
Baru respon, kita respon. baru dengan, maksudnya saya takutnya ada yang apa ya, salah pengertian begitu Miss, karena timbal balik jadi berarti saya berbuat baik supaya saya dapat keselamatan, saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Tidak seperti itu Miss, karena menurut saya keselamatan itu tidak hanya berbicara tentang kehidupan yang akan datang dan yang biasa kita sebut surga, tapi keselamatan itu kita berbicara tentang di sini dan kini. Di sini kita bisa berbuat apa saat ini sebagai umat Kristen? Apakah keselamatan itu cuma sebatas kita terima dan sudah sampai di kita saja, atau kita mau bagikan ke orang-orang di sekitar kita begitu. Makanya tadi dikatakan keselamatan itu sifatnya aktif begitu Miss, bukan pasif. Itu menarik sih Miss. Kan kita sering tuh ya dengar orang tuh bilang, kamu harus berbuat baik supaya nanti masuk surga. Nah itu Miss, nah itu biasanya kan kalau sekolah minggu ya biasanya Iya ya. tuh. Saya waktu sekolah minggu dulu gitu tuh. Siapa di Anak-anak sini yang mau masuk ditakut-takutin surga gitu ya. ya Miss. Padahal kan kalau kita bicara tentang keselamatan itu memang sudah ada. Kita sudah terima itu. Karena itu anugerah, bukan sesuatu yang kita perlu dapat dan akan sesuatu yang kita perlu untuk usahakan. Tidak, tapi kita sudah mendapatkan itu. Tinggal bagaimana kita membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Menurut saya seperti itu sih Miss. Makanya nih Pentasians, makna Paskah tidak hanya sekedar pada saat perayaannya Miss, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu juga untuk terus memaknai. Oke, Miss, tapi mungkin ada yang nanya nih, terus gimana sih cara memaknai Paskah dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan emang selama ini ya sebagai orang Kristen kita juga diajarin kamu harus selalu berbuat baik, harus menerapkan kasih. Apakah itu yang dimaksud dengan memaknai Paskah atau sebenarnya lebih dari itu sih? Kalau pengalaman beriman saya Miss, makna Paskah itu kita maknai, kan Paskah itu kan kasih, ya kasih Allah yang luar biasa. Dia mau turun bersolidaritas dengan manusia, menjelma di dalam Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Jadi di sini saya menggarisbawahi kasih. Nah, jadi ketika kita memaknai Paskah, marilah kita menjalani kehidupan yang penuh kasih. Kasih di sini tentunya yang universal, Miss. Begitu. Jadi kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang tidak memandang bulu, tidak memandang misalnya suku, agama, ras dan seterusnya. Jadi memang makna Paskah itu kita mesti mesti kita lakukan gitu, Miss. Jadi tidak hanya sekedar makna tapi juga kita melakukannya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, gitu ya. Miss, jadi ini Miss, yang namanya Paskah tuh berarti bukan cuma ke gereja Paskah terus ada telur Paskah nyari ke sana sini gitu-gitu iya, ya. itu juga penting sih untuk mengingat kembali ya Miss. Cuman setelah itu apa nih yang mesti kita lakukan? Itu juga perlu untuk kita refleksikan kan Miss. Ingat Miss, ingat Pentasian, Paskah itu ya itu adalah jantung imannya Kristen. Kalau tidak ada Paskah Miss, tidak ada perayaan-perayaan lain seperti Natal, seperti kenaikan Tuhan Yesus, itu gak akan ada Miss. Kenapa tuh Miss kayak gitu? Karena memang Paskah kan adalah jantung iman Kristen, berawal dari pengorbanan Tuhan, berawal dari inisiatif Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia Miss. Berarti nih Miss, kalau misalnya Yesus itu lahir nih, Natal kan biasanya kita seru gitu ya perayaannya Natal, terus Jumat Agung disalib, tapi Yesus gak bangkit waktu itu, berarti sama aja Yesus seperti manusia yang lainnya gitu ya? Bener Miss, makanya kenapa dikatakan Paskah itu menjadi jantung iman Kristen. Dan Paskah mestinya dirayakan semeriah Natal juga, bahkan lebih daripada Natal Miss. Tapi yang kita lihat-lihat biasanya malah justru sebaliknya Miss. Malah justru seperti Natal yang lebih meriah gitu ya? Begitu. Padahal kalau kita lihat lagi sejarah kekristenan, kita lihat lagi bagaimana iman Kristen, Paskah yang paling dasarnya yang harusnya paling mewah, yang harusnya kita paling bersyukur gitu. Bener Miss, karena di situ Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu Miss. Oke. Kalau Miss Desi sendiri nih,
biasanya lebih suka Paskah apa Natal, Miss? Miss, jangan begitu pertanyaannya, Miss. Saya bingung, Miss. Karena kalau dibilang, walaupun saya mengatakan Paskah itu sebagai dasar iman Kristen, tapi tetap Natal juga penting, Miss. Kelahiran juga kan penting ya, Miss. Ya itu kan apa ya, kehidupan baru kan. Jadi itu juga penting menurut saya. Jadi saya nggak bisa milih, Miss. Kalau nggak lahir duluan, ya Yesus nggak bisa disalib dan nggak bisa bangkit. Iya, bener, Miss. Jadi keduanya memang penting juga, Miss. Oke. Gitu. Bagaimana menurut Miss Karin sendiri? Semuanya penting, Miss, serius, Miss. Penting ya. Cuma saya yang agak gimana tuh ya itu, saya sendiri nih kadang-kadang tuh cuma Paskah ke gereja, dengerin firman, pulang, udah gitu selesai euforianya tuh. Jadi apa ya, mungkin kalau orang-orang sekarang seperti kehilangan maknanya gitu. Jadi ke gereja aja. Terus nanti anak-anak sekolah minggu nih biasanya kan nyari telur Paskah gitu ya. Ya udah, yang mereka hayati, yang mereka tahu tuh kesenangan mencari telur Paskah, bukan maknanya sendiri tuh apa gitu. Iya, benar, Miss. Maka dari itu memang perlu ditanamkan sejak dini memang sama anak-anak sekolah minggu ya, terutama kita ya. Kalau kelompok kategorial anak tuh yang paling penting tuh dibina ya dari kecil, dari awal, supaya besar nanti lebih matang dalam memaknai Paskah gitu, Miss. Betul sih, Miss. Karena ternyata penting sekali ya kalau dari kecil ya, perlu ditanamkan makna yang sebenarnya tuh apa. Miss. Jangan sampai nih nanti anak-anak kita taunya hari Paskah ya telur Paskah, bukan tahu maknanya itu apa. Iya benar, atau tidak di hari Paskah ya sudah merayakan Jumat Agung, Kamis Putih, Sabtu Sunyi, Paskah, terus setelah itu nggak ada lagi yang dirayakan ya kan, padahal setiap harinya kita perlu untuk merayakan Paskah karena Paskah itu tentang kasih. Yes. Oke deh, Miss. Luar biasa ya, Miss Karin ya. Jadi kita bisa saling sharing dan nih. Pas ngomongin ini tuh kayak balik lagi ke diri, refleksi juga kepada diri gitu sendiri. Ya. Ternyata selama ini juga ya saya nggak beda jauh sama orang lain gitu. Bener. Yang cuma Paskah, oke, selesai, dan habis itu kadang lupa. Tapi ya lupa untuk apalagi nih yang harus direfleksikan gitu ya, Miss. Betul. Benar. Bagaimana nih dengan Pentasian? Semoga Pentasian juga apa ya, dalam kehidupan sehari-hari juga memaknai Paskahnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi bukan cuma perayaan, tapi kita benar-benar memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Pentasian tenang aja, bukan cuma kalian kok. Kita juga nih harus ekstra kerja terlebih kami ya sebagai, apalagi kita sebagai pendidik ya, Miss ya. Betul sekali. Perlu memberikan teladan. Tapi semuanya itu proses kan ya, Miss ya? Sangat, Miss, proses. Belajar, terus bertumbuh. Ya, jadi kalaupun sekarang belum, ya ayo gitu ya. Ayo, benar. Bukan belum, besok belum. Bukan belum, terus ditunda, terus nanti kita tidak tahu waktu kita sampai kapan, begitu. Oke deh, Miss Desi, kayaknya obrolan kita cukup sampai sini dulu ya. Iya, makasih ya, Miss ya, atas refleksinya, atas berbagi sharingnya ya, Miss. Iya, sama-sama, Miss Desi. Kapan-kapan kita pasti ngobrol lagi kok. Harus, Miss, harus. Semoga Pentasian ini nggak bosan nih ya. Oke deh, Pentasian, sekian dulu obrolan kita tentang Paskah nih. Jadi, Pentasian semua, jangan lupa untuk memaknai Paskah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya memikirkan tentang perayaan, tapi yang terlebih penting lagi bagaimana kita memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Oke deh, sekian dari kami. Sekian dari saya juga ya. Terima kasih Miss Karin. Terima kasih Pentasian. Dadah, bye-bye.